Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu dan mari kita jangan lupa untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada timnas Indonesia. Itu namanya pelajaran Bang. Kita bismillahin aja lah. Halo Mas, mau nanya dong untuk prediksi Indonesia Uzbekistan nanti skornya berapa kira-kira? 2-1 sih untuk Indonesia. Kalau menurut gua sih untuk prediksi skornya itu 3-1. Semoga Indonesia 2, Uzbek 1. Kenapa? Karena Indonesia lagi on fire-nya ya. Semoga kita bismillahin bareng-bareng supaya bisa 2-1, minimal 2-1 lah. Yang golin 2 Jens Raven. 2 itu Jens Raven. Kalau satunya itu center back Doni Tri. Walaupun juara bertahan, tapi dari gua sendiri tetap optimis sih. Dimana mungkin aja nanti ada apa ya? Ada hasil yang impossible gitu. Prediksi saya 2-1 buat Indonesia. Ya karena dari euforia timnas juga semangatnya mungkin lebih gede. Terus juga latihannya udah banyak banget kan, dari udah lama gitu latihannya. Sampai ada uji coba kemarin lawan India, lawan ya itulah yang kemarin. PD itu Pak. Ya mungkin bisa diambil pelajarannya dari uji coba kemarin dan PD. Terlebih kepada pemain timnas junior yang sedang berjuang di Piala Asia. Terlepas dari apa yang telah dikatakan oleh beberapa statement oleh beberapa oknum pandit yang mengatakan bahwa timnas Indonesia itu adalah kekalahannya adalah akibatnya fisik atau postur tubuh ya. Kalau kita melihat secara detail bahwa timnas U20 sebenarnya ini tidak kalah fisik. Kalian lihat Tony Firmansyah dalam bermain yang begitu agresif kan. Kalian lihat juga Doni Tri Pamungkas dan juga beberapa pemain lainnya. Bahkan yang di pertandingan pertama itu adalah yang mengalami ngos-ngosan itu adalah pemain Iran, bukan timnas Indonesia. Ini kok beda ya statementnya ya. Statement dari para pandit itu mengatakan bahwa timnas Indonesia ini kalahan fisik. Fisiknya seperti apa? Atau Mbak dijelaskan? Silakan ditulis di kolom komentar ya. Yang gak wajar tuh orang gak pernah ngapa-ngapain di Piala Dunia tapi ngomen-ngomenin orang yang udah pernah ada di Piala Dunia. Itu baru sebenarnya agak gak jelas. Selama lo mengamati sesuai kapasitas kalian sebagai apa bidang lo, it's okay. Tapi kalau lo mencoba mengamati dari sisi di dalam tim, menentukan formasi, menentukan pemain, saat bertanding harus begini, namanya lo nggak tahu diri. Itu harusnya diamond, pohon Natal, 3 nyerang sini situ. Oi, yang pernah mengalami kekalahan di Piala Dunia dan yang pernah mengalami kemenangan di Piala Dunia, maaf kata, baru si yang dipecat itu. Coba kalian pikirkan, masuk akal apa enggak yang gue bilang tadi? Dan juga apa ya, dulu-dulunya yang mengatakan bahwa timnas Indonesia itu adalah rapor merah ketika ditangani oleh Coach Sintayong. Kenapa saat ini ya mereka itu tidak memberikan kritikan tajamnya, tidak memberikan catatan pentingnya ketika timnas Indonesia itu kekalahan dan juga permainannya sulit. Sebut saja mereka Towel, Akmal Marhali, juga Justin, kemudian Nurdin Halid yang tiba-tiba muncul kan, yang masa PSSI-nya zaman dahulu itu mengapa langsung mengomentari timnas Indonesia dan ini dan segala macamnya. Dan juga beberapa Bung Effendi Ghazali lah, walaupun beberapa statement dari Effendi Ghazali ini tidak terang-terangan kan mengkritik PSSI kan. Secara halus Effendi Ghazali ini memberikan kritikannya namun tidak secara tajam. Tetapi beberapa pengamat itu mulai terbantahkan dan mulai ditampar keras, mulai dibuat mingkem saat ini kan. Jadi mereka kok semakin ya sekarang ini tidak memberikan catatan pentingnya, tidak memberikan kritik kerasnya kepada Indra Sapri di timnas U20. Jadi kita sebagai para pemain ke-12 pecinta timnas Indonesia, mari kita satu komando memberikan dukungan kepada timnas Indonesia dan memberikan kritikannya, memberikan catatan PR-nya kepada para segenap pelatih dan juga beberapa permainannya biar ini kedepannya lebih baik. Bukan terus menjunjung tinggi, bukan karena ini dan itunya kan begitu ya. Dan ini telah dibantahkan dan juga ditampar keras oleh 2 tokoh, yaitu oleh siapa Bung Roni Pangemanan dan juga Bung Kusnaini. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa bahwa Irak itu tidak selalu satu orang, Iran tidak selalu satu orang yang masuk. Ya, seringkali 2 orang.
Nah, satu orang di cover oleh fullback kita, orang keduanya muncul. Dan orang kedua ini yang ngangkat bola. Nah, gelandang kita di situ kurang membantu pertahanan. Nah, itu juga persoalan kedua. Jadi waktu di wawancara itu saya bilang, yang kedua yang tidak boleh dihindari, transisi gelandang kita. Transisi ketika mereka kehilangan bola bertahan. Karena waktu turnamen mandiri itu juga problem. Jadi back-back kita itu seringkali harus langsung berhadapan dengan pemain lawan karena transisi gelandangnya agak lambat. Nah, memang menurut saya kalau dari segi materi, ini kita sudah lari ke materi ya. Di timnya Coach Indra saat ini yang agak kurang itu gelandang. Back sebetulnya lumayan, tinggal bagaimana meramu formasinya. Depan juga agak lumayan sesudah adanya Jens Raven. Tapi menurut saya gelandang tuh kurang. Jadi kita nggak bayangkan Welber tuh sampai jadi gelandang. Itu kan pemain back kanan. Artinya apa? Artinya kekurangan pemain yang bisa main di situ. Tony itu bukan tipikal nomor 6 ya. Kalau main tuh nomor 6 lah istilahnya ya. Di Persebaya dia main sebagai nomor 8. Box to box. Nah, kemarin tuh dia banyak dipaksa untuk ikut bertahan. Posisi itu kan kemarin tempat oleh Zidane. Tapi Zidane ini kan stylish mainnya. Padahal main di sepak bola Asia tuh butuh pemain yang lebih versatile gitu, yang mainnya lebih buk gitu loh. Jadi gelandangnya tuh bukan tipe gelandang yang model Pirlo, tapi kita butuh tipe Makelele. Yang box to box yang duel, ball winner ya. Itu yang kita nggak punya, karena Zidane ini memang tipenya lebih ke Pirlo daripada Makelele misalnya gitu ya. Nah, itu yang saya pikir membuat Coach Indra juga agak kesulitan memilih formasi, makanya tiba-tiba jadi 4-4-2. Padahal di banyak pertandingan sebelumnya kan 3-4-3, bahkan sempat 4-3-3, sempat juga 4-2-3-1. Nah, ketika dia melihat Ragil di pertandingan terakhir waktu lawan India main bagus, kayaknya terinspirasi duetkan Ragil dengan Raven. Tapi lawannya kan India. Levelnya sekarang kan beda. Iran, nanti Uzbekistan, Yaman. Nah, satu lagi yang juga menurut saya jadi catatan saya, catatan kita semua tentunya ya. Kita ini gampang kebobolan terlalu cepat. Itu dia. Kemarin juga begitu. Jadi masalah kita gini. Kalau kita kebobolan, pemain kita itu ngejarnya itu kemudian jadi agak terburu-buru. Nah, ketika ngejar terburu-buru gagal terus, babak kedua biasanya kebobolan lagi. Kemarin begitu juga. Itu juga terjadi waktu uji coba lawan Suriah. Lawan Jordan juga. Kita ngejar, berusaha apa gitu, malah kebobolan. Jadi keseimbangan tim ini memang ya pertama faktornya kurang banyak pemain yang masih belum berpengalaman ya. Masih banyak pemain yang di level klubnya pun bisa dibilang tidak merupakan starter ya. Sehingga ketika mereka bermain itu kan latihan kan beda dengan bertanding. Sehingga ketika mereka bertanding ditambah lagi kan pemain ini gabungan dari beberapa klub. Chemistry-nya belum sepenuhnya terbentuk, apalagi kalau timnas itu kan emang nggak banyak waktunya untuk berkumpul. Itu yang membuat permainan kita ini ditambah lagi formasi yang gonta-ganti itu juga menurut saya itu PR juga buat pemain. Ini kritikan dari netizen, dari pengamat sepak bola. Kan TC-nya udah banyak. TC-nya TC di sini, TC di sini, TC di sini. Bahkan di Indonesia, di Bali, di Surabaya dan semuanya. Bagaimana Bung Rob? Iya, dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Iya kan, itu berbulan-bulan juga Mas ya kadang-kadang tuh. Nah, kemarin mempersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita ada uji coba juga dikasih kesempatan kan. Mestinya kan dimanfaatkan dengan baik. Uji coba mahal loh itu, uji coba internasional itu. Ada 3 tim dari luar. Iya, betul. Ya, dibikin turnamen itu. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik, tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga Mas, biasa-biasa aja, nggak ada satu hal yang bagus untuk kita ini. Cuma kemarin itu yang saya lihat ini begini. Kalau kita tidak cepat kebobolan di menit awal itu, yang dibuat oleh Hesam ya. Hesam Nafari itu pemain belakang dari Iran, mungkin agak beda. Kalau babak pertama diakhiri dengan 0-0. 0-0 betul. Ya kan enggak terburu-buru lagi ngejar. Dan tapi itu yang membuat kita memang agak ketika masuk dengan gol kedua ada bicycle kick itu dengan gunting kenapa kita kalau ngejar itu sulit karena kita agak lemah dalam menciptakan kreativitas permainan. Jadi ketika sebuah tim kreativitasnya kurang, membongkar pertahanan lawan gagal lagi dari 3 yang nyerang jadi 4 jadi 5 jadi 6 akhirnya 7 orang nyerang di belakang akhirnya kosong. Akhirnya back itu langsung berhadapan dengan counter attack yang cepat dari lawan. Gelandangnya terlambat turun. Itu kan penyakit kalau kita main bola kan begitu. Kalau 3 orang di depan gagal terus, gelandang ikut support, gelandang gagal juga, back ikut naik. Itu alamiah itu dalam sepak bola ya. Nah, itu makanya kalau kita ketinggalan tuh menurut saya akan jadi problem karena kita punya problem dalam menciptakan kreativitas dan kemudian finishing. Nah, mudah-mudahan di pertandingan berikutnya kita jangan ketinggalan dulu. Kalau bisa mimpin 3-0 dulu. Kalau bisa. The next game ini Uzbek. Iya. Dan Uzbek perlu menang. Kalau mereka menang aman kan, lolos langsung. Iran juga pasti kalau Iran menang melawan Yaman, lolos. Kita yang pertarungan habis-habisan lawan Uzbek. Betul. Itu hidup mati buat kita. Nggak boleh hilang poin. Nggak boleh hilang poin itu. Imbang pun agak berat buat kita. Iya, walaupun untungnya kan Uzbek menang cuma 1. Dengan harapan gini, kita lawan Uzbek katakanlah imbang, nanti lawan Yaman kita bisa menang 5-0. Kalau Uzbek draw sama Uzbeknya kalah. Oh, kalah. Ya, kalah sama Iran. Harus kita doain kalah. Tapi kalau Iran sudah merasa aman menang lawan itu bagus lawan Yaman, Iran akan bermain dengan habis kedua aja cukup. Ada poin kan? Aman. Jadi makanya Uzbek bisa draw, bahkan Uzbek bisa menang melawan Iran.
Iya. Itu bisa aja. Bungkus waktu kita ketinggalan 1-0, saya nonton ya di TV lah ya. Saya masih yakin bahwa ya kalaupun kalah nggak sampai segitu, ya kan? Karena setelah kita gol pertama, anak-anak masih bisa melayani. Ball position kita nggak jauh banyak, nggak tertinggal, ya kan? Ada manuver-manuver main tengah kita yang cukup bagus. Tapi di babak kedua berubah semuanya. Jadi babak pertama itu satu hal yang saya cermati, Boy, Ropan. Kita itu baru dapat peluang pertama menit ke-38 ya. Tendangannya Tony Firmansyah dari kotak penalti sempat lepas ya Mas. On target, tapi masih belum terlalu keras lah itu, masih bisa. Tapi itu peluang pertama loh. Jadi waktu itu saya bilang gini, ini kayaknya untuk bikin gol susah. Babak kedua jangan sampai kebobolan lagi. Tapi karena babak kedua mengubah strategi, coachnya mungkin wajar karena ketinggalan, mengubah strategi bermain lebih agresif. Mulai lagi dapat peluang. Peluang pertama gagal, peluang kedua gagal. Nah di situ saya melihat, wah ini tanda-tanda ini pemain kita akan lebih banyak naik ke depan. Dan itu yang terjadi. Seperti yang terjadi di laga-laga waktu Mandiri, turnamen Mandiri itu, pemain lebih banyak keluar, meninggalkan posnya, tidak disiplin, bertahannya, transisinya terlambat, sehingga akhirnya ketika terjadi kebobolan gol kedua melalui tendangan gunting, bicycle kick, itu menjatuhkan mental. Keasikan kali Mas. Keasikan. Jadi pemain kita ya, tim kalau kebobolan dengan gol akrobatik itu kadang-kadang down juga itu. Pastilah ya. Iya. Dan pemain kita dalam keadaan berjuang mengejar ketinggalan nggak gol-gol, lawan bikin gol cantik. Betul. Dan itu yang menurut saya bikin kita down, dan akhirnya gol ketiga itu it's about time. Betul. Wow. Timingnya pas tuh lompatannya. Dan kita Mas kalau saya lihat dari gol-gol itu, pemain-pemain belakang kita nggak bisa bikin apa-apa ya. Waktu gol bicycle kick itu, pemain bicycle kick di depan, di belakang tuh ada 4 orang loh. Iya. 4 orang. Tapi dia 1 orang yang bicycle kick, yang 4 ini nggak bisa mengatasi. Nggak bisa itu. Nah itu persoalan juga menurut saya. Coach Indra harus benahi pertahanan. Bukan berarti pemain kita nggak bagus ya, tapi koordinasi. Pertahanan itu bukan soal 1 lawan 1, tapi koordinasi. 1 lawan 1 misalnya situasi sepak pojok. Nah itu menurut 1 lawan 1 tuh. Siapa ngawal siapa, yang duel nanti siapa yang ada di center itu diatur 1 lawan 1. Tapi pertahanan keseluruhan itu soal orang, dan itu bukan soal 4 orang di belakang, juga soal 4 orang di tengah, juga soal 2 orang di depan. Itu mereka harus saling support. Nah menurut saya itu yang harus dibenahi. Hilang kemarin koordinasi itu nggak ada Mas. Bicycle kick di tengah kerumunan pemain kita. Iya. Pemain nomor 7 juga. Nomor 7 Ismail kan. 1 kali ditembak kena gawang. Kena tiang. Itu juga dikelilingi oleh 4 pemain. Iya. Nah dari sisi permainan sepak bola ada 4 pemain yang mengawasi. Ini di luar kemampuan si nomor 7 ini. Iya. Gimana Bung Ropan? Iya, Mas Kusra bilang tadi kan bahwa ini sebuah koordinasi yang ada. Masa kita kalah dengan 1 pemain sih? Iya. Ada 4 di sana. Artinya Indra Sapri bisa melihat di sini untuk mengevaluasi apa yang terjadi di sini. Kalau hanya 1-2 orang kok kita punya 4 pemain. Bahkan gol ketiga itu kalah segalanya. Ada Doni yang berdiri di situ tapi hanya menatap bola. Loncat sendirian ya. Sendirian loncat sendirian, sementara pemain-pemain belakang kita 4 itu hanya menengok aja, melihat dia loncat sendirian bola masuk. Kalau lihat loncat sendirian, saya jadi ingat final Piala Eropa waktu Jerman lawan Belgia. Wah, pemain Belgia tuh kakinya udah nggak kuat buat loncat di final. Jerman gempur habis-habisan nggak gol-gol. Tapi begitu Rubes loncat sendirian, gol. Karena kakinya pemain Belgia udah nggak kuat loncat. Makanya harus duel. Kalau dalam situasi sepak pojok harus ganggu Mas ya. Iya, bola atas harus ada yang ganggu. Dan sedapat mungkin jangan posisi pemain yang paling bahaya itu di posisi center. Harus ada pemain kita yang paling kuat di posisi center juga dan mendahului ngambil bola. Kalau dia tidak mendahului apalagi berdirinya di belakang, ya itu susah. Itu prinsip bertahan itu. Tapi lompatan Mobing kemarin pas timingnya. Timingnya tinggi juga. Pas. Dan yang memberi umpan itu bagus juga Mas. Ya. Dia bisa tahu dan kapan untuk bisa melompat itu. Jadi bisa dikatakan ya pemain Iran ini komplit semuanya. Passing mereka sedemikian rupa, timing melompat pun melebihi atau mendahului pemain kita, Bung Gus. Tapi saya melihat Iran itu sebetulnya kemarin tidak seberbahaya waktu kita lawan Suriah. Suriah mainnya lebih asik, lebih enak. Menurut saya mainnya lebih serius. Iya, aliran bolanya lebih kenceng. Kemudian pemain-pemainnya kualitas skillnya. Memang sebagian besar pemain Timur Tengah itu kan posturnya udah oke ya. Yeah. Dan kalau lihat kematangan posturnya kan banyak yang bilang ini 20 tahun beneran nih. Tapi kita kan nggak boleh curiga ya. Ini benerannya 20 tahun. Oke lah, itu kita kesampingkan. Kita melihat mereka posturnya bagus, kokoh, body charge-nya kuat. Nah, menurut saya Suriah juga kan kurang lebih begitu. Dan peluangnya kan banyak Suriah kan untuk bikin gol kita. Kemarin Iran juga banyak buang-buang peluang sebetulnya ya. Tapi secara permainan saya melihat Suriah itu mainnya lebih hidup, lebih cepat aliran bolanya. Dan bagusnya Suriah, dia itu pintar sekali mindahin bola ketika di pressing di sisi kiri, dia bola diagonal ke kanan, di kanan kosong terus. Di pressing di sana diagonal lagi. Itu diagonalnya itu yang benar-benar bikin pemain kita kelabakan. Nah, Iran kemarin sebetulnya nggak terlalu begitu. Jadi bungkus waktu melihat hasil pertandingan kita melawan Yordania, Suriah, bungkus masih yakin targetnya. Jujur di depan kita semua nih. Jadi kemarin waktu diwawancara beberapa stasiun TV kan sempat saya bilang gini.
sebetulnya yang paling realistis itu berpikir lolos dulu dari fase grup. Dari fase grup, itu benar. Berpikir lolos dulu, Iya. nggak usah ngomong Piala Dunia, nggak usah ngomong semifinal. Karena menurut saya lolos itu bukan hal mudah. Nggak mudah. Lolos itu skenario-nya kalau menurut saya kita tahan imbang itu. Nggak boleh kalah. Iya, Nggak boleh tahan kalah imbang di Iya, pembukaan. Kemudian lawan Uzbek laga kedua kita juga nggak akan menang. Menurut saya berat itu. Kita imbang aja deh. Akhir lawan Yaman. Saya potong. Lawan Uzbek kita nggak bisa menang. Saya bilang yang penting imbang aja Imbang cukup. aja. Itu benar. Terakhir lawan Yaman kita menang. Bukan apa-apa, Yaman ini kan kita pernah ketemu di uji Kan coba. bro, main di sini. Iya, satu-satu. Di Madia ya. Di Madia. Jadi artinya maksudnya Coach Indra udah lihat nih, tim pelatih udah lihat main mereka. Bisa lah mengevaluasi, memperbaiki, menang. Nah, dengan 5 poin bisa lolos. Bisa Nah, lolos, habis itu kita baru berhitung siapa lawan kita di fase gugur. Kita baru bicara soal peluang ke Piala Dunia. Makanya saya bilang, nggak usah ngomong Piala Dunia, lolos dulu. Lolos dulu. Tapi Yaman bagus memberikan perlawanan Iya, lawan Uzbek kemarin kemarin. bagus. Jadi mereka saya pikir juga progres dari apa yang mereka perlihatkan waktu kualifikasi ya. Kualifikasi. Sementara kita saya pikir dari kualifikasi ke pertandingan kemarin tuh agak sedikit stagnan mainnya. Ya. Coach Indra bilang permainan kita tidak terlalu buruk. Tidak lawan terlalu Iran. buruk dia bilang. Bagaimana Bungkus mengartikannya? Tidak terlalu buruk tuh dari sisi mana? Jadi dari sisi kemampuan menciptakan ancaman, itu memang kita mampu menciptakan ancaman. Ada peluang yang pertama Tony tadi yang syutingnya bisa dibentangkan kiper. Babak Ada kedua, Jens Raffel yang babak kedua. sebutannya hampir. Artinya memang tidak terlalu buruk. Tapi tidak progresnya tidak sebanyak yang kita harapkan. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Kalian sependapat dengan Bung Roni Pengamanan dan Bung Kusna ini yang menampar keras para pengkritik dan para para pemfitnah timnas Indonesia di era pelatih sebelumnya. Dan sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bang Erick Thohir timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.